Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfa. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara semester 2. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter, yaitu Bapak Islah. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila, yaitu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan karakter. Kita langsung saja, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai anti korupsi dibenarkan dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut juga KPK, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya, arah ideologi sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi terjadi ketika ada pertemuan dan kesempatan. Nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan. Yang ada nilai-nilai kapabilitas sehingga terdoronglah seorang untuk bertindak korupsi. Saatnya Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara bersama-sama dengan norma agama. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, pengertian dari segi terminologi. Istilah korupsi berasal dari kata corruption dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, edisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Yang kedua, ada pengertian korupsi menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan perkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana untuk ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Pengertian yang ketiga yaitu korupsi menurut ilmu politik. Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi atau politik yang baik disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Yang terakhir yaitu pengertian korupsi menurut ahli ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antar prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi, yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum atau dan swasta. Faktor-faktor terjadinya korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri perilaku atau dari luar perilaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendekawan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Ansari Yamamah tahun 2009. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh penjabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Ada
Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung tergoda untuk melakukan korupsi. Dan yang terakhir, gaya hidup konsumtif. Kehidupan di kota-kota dapat sering mendorong gaya hidup seorang konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri perilaku. Ada aspek-aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat, misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga. Tiga, masyarakat kurang menyadari dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Masyarakat juga kurang menyadari bahwa korupsi akan dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Dampak korupsi terbagi menjadi 6. Yang pertama, di bidang demokrasi. Dampak akibat korupsi bagi negara yang utama adalah di bidang demokrasi. Maju tidaknya suatu negara biasa diukur dengan tingkat ekonomi negara tersebut, dan penelitian juga telah membuktikan makin maju suatu negara biasanya diikuti dengan makin rendahnya tingkat korupsi negara tersebut. Yang ketiga, bidang keselamatan dan kesehatan manusia. Masih ada kasus-kasus lain mengenai kerusakan fasilitas publik yang juga menimbulkan korban jiwa. Selain itu, ada pula pekerja-pekerja fasilitas publik yang mengalami kecelakaan kerja. Ironisnya, kejadian tersebut diakibatkan oleh korupsi. Yang keempat, bidang kesejahteraan umum. Dampak korupsi dalam bidang ekonomi lainnya adalah tidak adanya kesejahteraan umum, dan tidak jarang pula ketika dicermati, peraturan-peraturan tersebut ternyata justru lebih memihak pada perusahaan-perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para pejabat. Yang kelima, bidang pengikisan budaya. Dampak ini bisa terjadi pada pelaku korupsi juga pada masyarakat umum. Bagi pelaku korupsi, ia akan dikuasai oleh rasa tak pernah cukup. Ia akan terus-menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi. Yang keenam, terjadi krisis kepercayaan. Dampak korupsi bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sebagai pengamat, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Berdasarkan pengamatan, saat ini masyarakat Indonesia tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, ada pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Yang keenam, kerjasama internasional. Nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk mendapat dijalankan dengan baik. Yang pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata kepedulian adalah mengindahkan,
memperhatikan dan menghiraukan. Kemandirian. Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan kepada peraturan. Lanjut, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Sederhana, keberanian, keadilan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut adalah yang akan dibahas. Prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, kewajaran atau fairness. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark maupun ketidakwajaran lainnya. Selanjutnya, kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kesimpulannya adalah korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dan melanggar kaidah atau norma umum yang berlaku di masyarakat. Praktek korupsi yang meluas di suatu negara akan merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Indonesia termasuk negara yang tingkat korupsinya tinggi di dunia. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejahatan korupsi di Indonesia, bisa faktor internal juga faktor eksternal. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemberantasan, pencegahan kejahatan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat lewat pendidikan anti korupsi untuk menumbuhkan karakter kejujuran dan sikap anti korupsi. Untuk saran, berdasarkan uraian di atas, menyarankan agar para pembaca dan seluruh masyarakat luas hendaknya memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, karena selain melanggar hukum, korupsi juga dapat merugikan banyak orang. Selain itu, masyarakat, pemerintah, serta instansi terkait perlu melakukan kerjasama secara sinergis untuk dapat mengimplementasikan dan menerapkan pendidikan anti korupsi dan sikap untuk menghindari korupsi sejak dini di segala aspek kehidupan. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil.